Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, dan lebih daripada itu kita juga bersyukur karena kita juga mengalami kemerdekaan yang hakiki di dalam Kristus. Kita dilepaskan dari perhambaan dosa, kita dimerdekakan dari belenggu dosa, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita bersyukur buat karya salib, kita bersyukur buat pengorbanan Yesus yang telah memerdekakan hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena karya salib-Mu, Engkau memerdekakan hidup kami. Dan kami mengalami kemerdekaan yang hakiki. Kami merdeka, kami lepas dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa. Sehingga hidup kami bukan lagi untuk senjata kelaliman. Hidup kami bukan lagi untuk kegelapan. Tapi hidup kami untuk menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur buat pengampunan-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang menebus hidup kami. Karena sungguh bukan dengan barang fana Engkau menebus hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Jagai kami seperti biji matamu. Engkau lindungi, Engkau sertai kami. Terima kasih, terima kasih. Persembahkan hidup kami kepadamu. Hidup kami menjadi penyembahan bagimu, yang berkenan, yang menyenangkan hatimu. Kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan nama-Mu.
anugerah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah Kau, Yesus, Yesus, Yesus terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu pun karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau pelihara kami, Engkau jagain kami, Engkau lindungi kami. Kami bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Haleluya. Ku ada sebagai padaku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu.
anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah, sungguh kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Engkau merdekakan kami dari perhambaan dosa. Kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Bahkan kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Sebab itu biarlah kasih-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami, memampukan kami untuk kami hidup semakin benar, semakin kudus, sehingga perkenanan-Mu menjadi bagian hidup kami. Sungguh karena kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami hamba kebenaran. Kami anak-anak kerajaan, dan biarlah hidup kami menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu. Sungguh biarlah karakter Kristus nyata dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan lagi hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Coach Simon. Baik, selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia untuk yang ke-77. Luar biasa, hari ini bangsa kita sudah merdeka 77 tahun. Dan kita pun harus merdeka dari perhambaan apapun di dunia ini supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pagi ini kita sampai ke Korintus, 2 Korintus 8, ya, ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan dengan judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, saya stop dulu sampai kelima. Setelah saya coba-coba ya kan buka-buka dan belajar ya kan apa ayat ini yang dimaksud.
Jadi pelayanan kasih di sini ya kan dasar Rasul Paulus menuliskan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi setelah saya baca-baca, saya lihat di sini apa yang dimaksud dengan Paulus adalah Paulus yang menulis dari Makedonia berharap bahwa kabar mengenai kemurahan hati jemaat-jemaat itu ini akan membesarkan hati orang-orang percaya di Korintus dan memotivasi, ya kan, memotivasi mereka untuk menyelesaikan masalah mereka bersatu dalam persekutuan. Kemarin kita sudah dengar dari Pak Ramli bahwa jemaat di sana ada miskomunikasi, ya kan. Memang itulah jemaat, kita berjemaat selalu ada miskomunikasi, salah penafsiran, ya kan. Bukan hanya di jemaat aja, sama istri juga demikian. Tapi di sini saya sangat diberkati dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan melalui suratnya, ya kan, kepada seluruh, ya kan, seluruh orang-orang percaya di Korintus, ya, bahwa, ya kan, pelayan itu harus mengandalkan kasih, ya kan, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan kepintaran, ya kan. Kekuatan, kepintaran dibutuhkan, cuma komposisinya mungkin tidak sebesar harus kasih melebihi itu. Jadi kalau kita melayani, kalau kita tidak punya kasih, ya kan, kadang-kadang kita suka capek, kita suka tersinggung dan sebagainya. Jadi di sini saya lihat, ya kan, kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa kita itu harus, ya kan, mengedepankan kasih supaya masalah apapun, karena firman Tuhan katakan kasih itu mengalahkan segala-galanya. Jadi di sini saya lihat, ya kan, apa yang Rasul Paulus beritakan kepada semua kita ini adalah satu yang harus kita pahami dan kita pelajari dan kita lakukan. Yang kedua itu selagi dicobai dengan beban berat, ya kan, berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap, ya kan. Jadi jemaat di Korintus itu mereka mengalami satu penderitaan, tetapi saya juga banyak melihat ketika hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang zaman-zaman sebelum saya itu, mereka memang luar biasa. Kalau sekarang penderitaan sedikit aja diizinkan, ya kan, kita sudah tidak setia lagi. Tapi kalau dulu, ya kan, saya tahu, ya kan, luar biasa. Penderitaan itu, maka saya menulis satu statement, penderitaan itu adalah Tuhan izinkan untuk mengajar kita lebih dewasa. Kebanyakan kita nih, kedewasaan kita belum teruji. Maka Tuhan harus uji lewat Tuhan izinkan, bukan Tuhan uji. Tuhan izinkan kita mengalami satu masalah, supaya masalah itulah yang mendidik kita menjadi lebih dewasa, ya. Apalagi kita suami istri, ya kan, apalagi pengantin-pengantin baru, ya. Jadi kita harus tahu penderitaan itu ada, selalu ada. Tidak ada orang bilang kalau jadi orang Kristen itu enak, tidak ada penderitaan. Saya rasa tidak. Ya. Tuhan izinkan penderitaan itu, ya kan, kita alami. Tuhan mau kita semakin kuat. Kita lihat jemaat di sini, ya kan, di sini selagi dicobai dengan beban, dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, kita lihat ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi sini Paulus juga, ya kan, pada perjalanan misinya yang ketiga, Paulus telah mengumpulkan uang untuk orang percaya yang miskin di Yerusalem, ya kan.
jemaat-jemaat di Makedonia, Filipi, Tesalonika, dan Beria telah memberi uang meskipun mereka miskin. Dan mereka dengan penuh pengorbanan telah memberi lebih daripada Paulus harapkan. Meskipun mereka sendiri miskin, mereka ingin membantu jumlah yang lebih. Mereka berikan, mereka ingin membantu jumlah yang kita berikan, tidaklah sepenting alasan dan cara kita memberi, ya kan. Jadi di sini mereka itu memberi itu, ya kan, satu dengan rela hati, dengan satu hati yang meluap-luap, ya, dengan satu kesukaan. Jadi banyak kita kadang-kadang memberi itu karena ingin dilihat orang. Nah, itu yang keliru, ya. Jadi di sini saya baca-baca, ya kan, Rasul Paulus ini luar biasa, ya kan. Dia mengajar semua orang-orang percaya baik di Makedonia, di Korintus, semua itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka meskipun mereka orang miskin, tapi mereka sampai memaksa mereka mau ambil bagian, ya kan, kepada hamba-hamba Tuhan juga. Dan saya percaya di sini semua yang kita ada di Koram Deo ini semua orang-orang yang telah mengerti memberi, ya. Jangan sampai kita memberi karena mau dilihat orang. Firman Tuhan katakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tetapi jangan dipraktekkan kepada suami istri di rumah tangga, ya. Firman Tuhan kasih tahu kan, sudah mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, kita kan bukan orang lain, kita udah jadi satu kan. Jadi ketika kita berkati, kita bukan dua, kita sudah jadi satu. Jadi ada hal-hal meskipun kadang-kadang ada miskomunikasi, ya. Karena beda visi, beda latar belakang, beda masa-masa yang kita lalui, ya kan. Tapi tetap kita harus jelaskan sama istri kita mengapa dan kenapa, ya kan. Jadi jangan sampai, ya kan, memberi kepada mertua, ya, mama kita sembunyi-sembunyi. Ya kan, harusnya yang paling bagus saya lakukan kalau, ya kan, menantu ini banyak kata orang jadi hantu kan. Jadi saya selalu katakan pada istri saya, yang memberi kepada keluarga saya itu harus kamu. Supaya apa? Ya kan? Supaya dia tahu, ya kan, bahwa kita ini memberi pasti. Kalau istri sudah memberi, pasti suaminya tahu, ya kan? Karena banyak yang dicap orang itu menantu itu jadi hantu, ya kan? Di mana-mana kita lihat, ya kan, menantu sama mertua selalu suka ada dalam satu gelanggang. Nah, jadi kita apa sebabnya? Karena apa? Ya kan? Memang awalnya yang belum mengenal nilai, ya saya dulu waktu ketika saya menikah, adik saya bilang begini, kokoh kita tuh udah takut loh. Ya, karena waktu saya masih bujangan, saya ngasih mereka. Tapi ketika saya ada istri, saya lihat istri saya. Supaya apa? Karena waktu begitu saya bisa memaklumi ketika, ya kan, saya berumah tangga, ya kan, otomatis perhatian saya kan udah berkurang kepada mereka. Ya, itu wajar, ya. Karena ring satu kita sudah sama istri. Tapi bukan berarti kita lupa sama mereka. Hal-hal memberi ini saya belajar di sini, ya kan. Kita harus sepakat kasih, ya kan. Meskipun orang ngomong, wah Koko udah takut sama istri. Enggak apa-apa, hidup jangan apa kata orang, tapi hidup apa kata firman. Ya kan? Kita sepakat, ya kan, memberi supaya apa? Ujung-ujungnya semua itu waktu. Karena langkah awal bukan langkah penentuan, tapi langkah terakhir itu langkah penentuan. Sampai hari ini saya bersyukur, ya kan, istri saya sangat dihargai, ya, oleh keluarga saya. Kenapa? Nah, disinilah kita harus belajar. Kalau langkah awal itu selalu berat, apapun, ya.
Motor pun, mobil pun kalau langkah awalnya pasti berat, tapi kalau udah lajak jalan udah ringan kan. Jadi saya mengajak kita semua di sini bagaimana ya pelayanan kasih yang dituliskan oleh Paulus dengan judul pelayanan kasih ini harus kita bangkitkan, kita praktekkan kepada siapapun ya. Jadi kadang-kadang kita mempraktekkan kasih kita itu setengah-setengah. Harus kita buktikan. Kita lihat di sini jemaat-jemaat ya kan begitu luar biasa ya. Lantas sebab itu kami mendesak Titus kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana telah ia memulai. Jadi kalau kita sudah memulai, Rasul Paulus juga mengutus Titus untuk pergi, ya kan, menyelesaikan. Jadi kita harus kalau udah mulai dengan kasih, ya kan, meskipun banyak tantangan, ya kita ingat Rasul Paulus ajar jemaat di Korintus bagaimana, ya kan. Jadi kita harus tetap ya berjuang, berusaha ya kan supaya pelayanan kita itu jangan setengah-setengah. Maka kita harus tanyalah sama Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan, saya ini di bagian apa sih? Ya kan. Kadang-kadang ada yang rasanya nggak cocok sama saya, ya kan. Tetapi kita nggak bisa ngomong kita nggak cocok juga sama orang. Kita harus belajar berubah. Nah, suami istri juga ya, saya mengajak, saya senang kalau bicara tentang keluarga. Karena apa? Segitu kita ngomong, kita bisa terasa. Kita praktekkan enggak? Ya kan? Kemarin istri saya agak apa namanya? Sedikit mukanya agak sedikit seperti pare. Kenapa saya tanya? Kenapa yang? Dia ngomong, "Iya, kamu mau nolong orang lagi." Ya, saya berpikir begini ya. Saya belum finalkan, tapi dia hanya mendengar sepotong-sepotong. Ibu-ibu kalau dengar sepotong-sepotong, jangan dulu ya jadi buah pare, ya kan? Nah, jadi harusnya apa? Dengar dulu sampai ujung bagaimana. Gimana pun saya ini adalah ya gimana ya, orang yang dulunya susah, ya kan? Ya hidup numpang, ya. Tapi saya harus tahu bagaimana saya melakoni saat ini ya kan buat keluarga-keluarga semua. Ya. Jadi ibu-ibu saya harap ya kan kita jangan bagus hanya di gereja. Kita harus bagus pelayanan kita di mana-mana. Nah, ini yang saya dapat dari saya pelajari, saya renungkan ya kan supaya apa? Ya. Orang suka ngomong, kawan tuh udah lupa kacang sama kulit. Ya, kita introspeksi. Maka saya bilang, saya selalu ngajar hidupnya harus evaluasi. Ya kan, evaluasi dengan firman, evaluasi dengan lingkungan, evaluasi dengan pekerjaan, evaluasi kita dimanapun berada. Ya, ada pepatah dunia mengatakan gini, di mana bumi kita pijak, di situ langit terjunjung. Ya, jadi kita nih anak-anak Tuhan nih harus apa? Harus ada keseimbangan, ya kan? Supaya apa? Dilihat orang. Kita kan surat-surat yang terbuka, ya. Jadi jangan kita ngomong, kita tidak lakukan, ya. Jadi saya begitu kemarin kami bersama-sama dengan Pak Heri ibadah di Pelita Jakarta, ya kan? Saya lihat ya memang kita orang-orang Pelita harus jadi terang dan garam. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, ya kan? Nah, jadi di sini yang saya lihat ya kan semua kita. Kalau ditanya hari ini, Pak Simon udah bagus? Belum, masih jauh. Tetapi saya tetap berusaha, ya. Nah, bagus tidak bagus itu ya kan dinilai ketika apa? 2 Timotius 4 ayat 7 itu, ya. Nah, kita sudah menyelesaikan belum? Ya kan? Nah, kalau kita udah isinya sudah terbujur kaku, masuk dalam peti, ya itulah diukur orang. Ya. Tapi kalau selagi kita masih hidup, saya merenungkan, ya kita nggak bisa ngomong kita sudah benar. Nah, di sini saya lihat ya kan, dan saya mau lompati karena waktu ya kan di ayat ke-13 ya.
2 Korintus 13. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya mereka ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, Edkur sudah mengajarkan kita, yaitu hidup ini ada 4 langkah yang saya lakukan, dan ini yang selalu saya praktekkan sampai saya ajar ke perusahaan saya, ya kan. Jangan lupa saya bikin sana 4 pilar. Ya, komunikasi adalah fondasi kehidupan, keseimbangan itu kunci kehidupan, perubahan itu proses kehidupan, ya kan, kesepakatan ada kuasa kehidupan. Jadi ini yang saya selalu praktekkan, bahwa kita ini selalu seimbang. Itu kunci kehidupan. Nah, di sini dikatakan, ya kan, sebab kamu dibebankan bukanlah supaya orang lain mendapat keringan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, inilah fungsi kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan. Jangan kita ngomong salibnya di dadanya besar, tapi kelakuannya, ya kan, tidak ada salib sama sekali, kasihnya enggak ada. Keseimbangan itu bagaimana, ya kan? Kita harus selalu, ya. Maka saya banyak belajar ketika sudah mengikuti camp ini, ya. Saya selalu mempraktekkan seimbang belum, seimbang belum, ya kan? Nah, untuk keseimbangan itu apa yang kita lakukan? Komunikasi terus, tanya, ya kan? Karena tidak ada manusia yang tahu apa yang maunya kita. Sekalipun istri kita kadang-kadang belum tahu, ya kan? Nah, jadi di sini saya mempraktekkan terus, ya kan, bagaimana, ya kan, kasih, ya kan, yang seimbang. Ya, kalau soal yang 14-nya, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan juga. Jadi terus terang aja, sehebat-hebatnya kita tuh punya kekurangan, ya. Saya punya satu kepala cabang, ya, S2 di psikolog. Dia masuk kerja, ya. Saya bilangnya masa percobaan tetap 3 bulan, tapi apa, ya. Nah, hidup seperti ini yang bahaya sekali buat kita anak Tuhan. Dia selalu memprotek dirinya dan memakai orang lain untuk, ya kan, bukan mengimbangi, ya, tapi menyelamatkan pribadinya, tapi mengorbankan orang lain, ya. Jadi dia merasa dia yang paling super. Karena dia orang seberang, saya bilang, di perusahaan saya nggak bisa pakai ilmu politik begitu. Di perusahaan saya itu selalu pakai ilmunya kasih yang seimbang. Ya. Kalau kita melayani, kita harus apa? Oh, jangan mentang-mentang pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1, pimpinan tidak pernah salah. Oh, tidak berlaku di saya. Saya katakan sama dia. Di semua kita yang mau hidup menjadi saksi Kristus, kita harus terbuka untuk orang koreksi kita. Ya, terutama koreksi yang paling utama itu dari firman. Ya kan? Tapi kalau ditegur orang, terima. Ya. Jadi jangan kita merasa, oh, saya bos. Ya. Maka dunia mencatat itu. Bos itu pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1. Ya. Kembali lagi, bos tidak pernah salah. Oh, nggak bisa, ada berlaku buat saya. Saya katakan, maka kita selalu, kenapa orang bisa yang punya pengertian dan nilai itu bisa. Sampai ini usaha saya itu 37 tahun, tapi ada karyawan yang sudah 36 tahun ikut saya. Ya. Saya selalu bicara, meeting, saya selalu dimulai dengan nilai-nilai yang saya ambil dari firman, ya kan, tapi saya tidak bilang, oh ini Amsal, ya, tidak perlu. Saya katakan ini teladan dari surga, ya. Teladan di surga. Kamu percaya sama surga? Mereka kan orang-orang percaya sama surga. Teladan di surga yang mengatakan begini, begini, begini. Ya. Jadi ada satu anggota saya yang dari seberang menikah sama orang jemaat Tuhan, ya kan. Akhirnya dia bilang, oh, kok ambil dari Alkitab semua ya? Oh iya dong, ya kan. Firman Tuhan adalah
tuntunan dan pedoman yang paling adil. Jadi saya ingin sekali ya kan hidup kita ini ya kan melayani ya kan tentang baik itu pelayanan, sumbangan ya, masalah material ya kan maupun bagaimana kita hidup. Maka saya bilang hidup ini gampang-gampang susah. Gampangnya kalau kita mau buat jahat itu nggak usah pikir 2 kali. Tapi kalau mau pikir untuk bagaimana menjadi Kristus susah nian. Ngomong pun kadang-kadang mau dipilah-pilah kan. Nah, di sini tapi saya belajar ya kan bagaimana Rasul Paulus menuntun hidup kita dan mengajar hidup kita, karena saya percaya apa yang kita lakukan ya kan semua itu untuk Tuhan. Jadi yang terakhir yang ke-15 ya kan di sini seperti ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang ngumpul sedikit tidak ada kekurangan. Jadi kalau kita sudah mengerti Kristus, hidup dalam Kristus, saya rasa ini luar biasa ya. Jadi kita tidak pernah lagi mau kepentingan diri sendiri itu diutamakan. Karena apa? Kita harus menyalurkan. Ya kan? Seperti tadi ya kan bukan membuat orang itu jadi senang, tapi kita mengajar. Ya kan? Ya kan supaya kita nih hidup seperti Kristus. Karena apa? Yesus itu luar biasa, semuanya dia baik. Tuhan kita punya luar biasa, bisa ciptakan apapun yang dia mau. Tapi kenapa? Dia ketika ciptakan anaknya, ya kan, turun ke dunia, dia rela ya mati dan miskin supaya kita jadi kaya. Dari sinilah yang menguatkan saya. Oh, sekarang saya nggak perlu terlalu begini. Yang penting hidup ini, ya kan, kita bawalah, ya, di dada kita orang baca, ya kan, surat-surat yang terbuka. Jadi demikian, ya kan, dari saya rasa teman-teman yang lain boleh menambahkan, dan saya belum seperti Pak Heri sama Pak Ramli untuk menyampaikan firman Tuhan, ya kan, mungkin agak kaku-kaku biasa ya, supaya kita belajar terus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ko Simon, mantap. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Paulus tentang jemaat Makedonia. Ada beberapa hal yang tentu tadi sudah disampaikan Pak Simon. Jadi hal yang harus kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu harus didasari dengan kasih. Nah, karena kasih Allah sudah ada dalam hidup kita menjadi orang yang murah hati. Nah, bicara tentang orang yang murah hati, yang suka memberi, nah ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami sehingga tidak terjadi miss. Nah, seperti yang Ko Simon bilang tadi, wah dia mau nolong istri bisa buka pare. Nah, jadi begini, kita harus menolong orang yang layak ditolong. Layak itu artinya gini, kita benar-benar tahu memang orang itu perlu ditolong. Karena memang terkadang di dunia ini ada banyak orang yang memanfaatkan orang Kristen. Orang Kristen itu kalau sudah diteror dengan kata-kata kok katanya orang Kristen penuh kasih tapi kok pelit. Nah, kadang kekristenan kita mulai terusik. Nah, jadi ketika kita murah hati itu tulus, memang kita mau memberi, seperti Ko Simon tadi bilang, bukan karena takut diomongin orang, bukan soal pencitraan. Memang betul seperti Ko Simon bilang tadi, di gereja dan di luar gereja kita sama. Tapi sekali lagi prinsipnya orang itu memang layak. Kalau orang itu memang malas, tukang pinjam, boros hidupnya, terus menggunakan ayat firman Tuhan supaya dibelas kasihani, wah itu nggak usah. Itu orang nggak benar itu. Tapi kalau memang orang itu layak karena memang dia butuh, ya harus tolong. Tolong pun berdasarkan kemampuan kita. Bahkan kita diajar dari jemaat Makedonia, sebenarnya mereka hanya mampu 100 contoh, tapi mereka bisa memberi 200. Tapi ingat ayat yang ke-12 katakan gini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya gini, walaupun jemaat Makedonia punya sedikit, tapi itu kan ada punya mereka.
Mereka memberi lebih, tapi tetap itu punya mereka. Maksudnya jangan sampai juga nolong orang sampai hutang, Bapak Ibu. Nah, itu nggak boleh. Jangan demi supaya dianggap orang Kristen yang baik hati, yang murah hati, nolong orang, nggak diselidikin orangnya seperti apa, terus nggak punya pun dipaksa-paksa sampai utang. Nah, itu nggak benar. Alkitab jelas. Kita memberi itu berdasarkan apa yang ada pada kita. Walaupun sedikit, harusnya kita cuma bisa kasih 100 contoh. Kita punya 1000 nih. Belum untuk kebutuhan kita yang lain kan. Harusnya kita ya bisa kasih 50. Tapi kita mau memberi lebih, memberi 100 atau 150, it's okay. Tapi itu tetap ada pada kita. Terus itu tadi hati kita, kan seperti berkali-kali kita belajar. Kita ini tulus, tapi juga cerdik. Harus seimbang, kata Pak Simon tadi, seimbang. Kalau memang kita tahu, kan dalam dunia kadang ada orang memanfaatkan kekristenan itu kan. Kita diteror, wah katanya Kristen, katanya murah hati, tapi wah kita mulai terusik. Nah, lihat dulu yang ngomong ini siapa. Biasanya orang-orang yang malas, boros, itu yang ngomong-ngomong seperti itu. Orang kalau memang benar-benar dia butuh, dia itu rendah hati, dia nggak akan meneror kita sih sebenarnya. Itu salah satu indikasi. Jadi kalau sampai ada orang yang teror kita seperti itu, ini perlu diselidiki. Ini orang pasti nggak benar, cuman mau sok-sok benar pakai firman. Nah itu kita harus cerdik Bapak Ibu. Saya juga belajar dengan berjalannya waktu. Tapi murah hati kita nggak boleh hilang. Murah hati kita nggak boleh hilang. Kita harus tetap murah hati supaya ada keseimbangan. Terus 4 pilar yang Pak Simon tadi katakan, ujungnya harus sepakat karena suami istri itu satu. Nah, terus prinsip yang terakhir di ayatnya yang terakhir tadi katakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini prinsip milikilah rasa cukup Bapak Ibu. Pak Simon mengumpulkan udah pasti jauh lebih banyak daripada kami. Tapi Pak Simon tetap merasa cukup, sehingga dia bisa tetap memberi. Pak Simon, Ibu Simon suka memberi. Karena orang kalau mengumpulkan, terus dia merasa dia punya banyak, nah itu biasanya jadi sombong. Nah makanya ayat firman Tuhan ini prinsipnya dalam loh Bapak Ibu. Orang yang mengumpulkan banyak, dia nggak merasa kelebihan. Karena dia punya rasa cukup, dia punya rasa syukur, sehingga dia bisa berbagi kepada orang lain. Sehingga dikatakan orang yang mengumpulkan sedikit nggak kekurangan. Kami mengumpulkan jauh lebih dikit daripada yang dikumpulkan Pak Simon dan Ibu Simon. Tapi kami juga nggak pernah kekurangan, sehingga kami nggak pernah minta-minta. Nah ini prinsip merasa cukup, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya tentu Bapak Ibu ada yang usahanya besar sehingga hartanya memang lebih banyak secara logika memang lebih banyak. Tapi yuk miliki tetap rasa cukup. Jangan merasa engkau mengumpulkan banyak, engkau merasa engkau berkelebihan dan engkau mulai sombong. Jangan. Kalaupun engkau punya banyak, itu juga karena Tuhan. Kelola dengan bijak, salurkan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi, ini prinsip memiliki rasa cukup. Karena firman Tuhan katakan ibadah yang disertai dengan rasa cukup, itu sangat besar kuasanya. Jadi itu saja prinsip-prinsip yang ingin saya sampaikan dari apa yang Pak Simon cerita tadi. Jadi milikilah kemurahan hati, kita tetap tulus dan cerdik, terus milikilah rasa cukup. Karena hanya orang yang memiliki rasa cukuplah yang akan bisa berbagi. Kalau orang masih merasa kurang terus untuk dirinya, mau sebanyak apapun yang dia kumpulkan, dia nggak akan pernah berbagi. Makanya prinsip milikilah rasa cukup. Oke, itu saja karena waktu dan kita juga akan acara lanjut. Saya serahkan kepada Pak Yosia, mau tambahkan, sudah di TC, Pak? Oh, Pak Yosia doa ya? Ya, saya doa, Pak. Oh, oke, lanjut, silakan. Baik, mari kita bersepakat berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk boleh berbagi, men-sharingkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, karena kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami. Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain ya Bapa. Kami memiliki kasih, sehingga kami memiliki murah hati, dan kami juga merdeka, karena kami selalu memiliki rasa cukup ya Bapa. Demikian juga ketika kami bisa memperoleh berkat yang
berlebihan, tapi kami tidak merasa hidup kami berkelebihan. Kami juga bersyukur untuk ketika kami kekurangan ya Bapak. Komunitas di dalam satu jemaat, dan boleh kami aplikasikan juga kepada orang-orang di luar yang percaya kepada Kristus Bapak, agar orang-orang juga bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh percaya ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Simon yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tambahkan berkat, hikmat, kasih karunia. Kami juga mau bersyukur karena Bapak dan Ibu Simon boleh mendukung kami terus di dalam Koram Deo ini ya Bapak. Boleh menyediakan waktu untuk menuntun dan membimbing kami juga sebagai anak-anak yang ada di dalam Koram Deo ini ya Bapak. Bapak berkati Pak Simon dalam usaha keluarga, dalam apapun yang dikerjakan, supaya semua dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Bapak, kami teringat untuk Pak Siregar yang sudah pasca operasi dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan memberikan pemulihan bagi kesehatannya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Pak Petrus Sihombing, menantu dari Pak Siregar juga, yang saat ini bergumul untuk keluarganya yang terpisah karena tugas di Papua ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk perusahaan di mana Pak Sihombing ini bekerja, supaya Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap memberikan kebaikan kepada perusahaan ini ya Bapak, supaya kerinduan hatinya untuk bersatu dengan keluarga boleh terlaksana ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir di dalam Koram Deo ini. Kau berkati kami Bapak satu persatu, baik itu pekerjaan, pelayanan kami, dan dimanapun yang kami lakukan, supaya kasih karunia pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini sudah berusia 77 tahun ya Bapak, usia di mana pertolongan Tuhan tidak pernah terlepas buat bangsa kami. Kami mau berdoa untuk pemimpin dimanapun mereka berada, baik di pusat, di daerah, dan kami berdoa juga untuk kami sebagai warga negara, supaya kami boleh menjadi contoh dan teladan buat orang lain ya Bapak. Mari kita berdoa sama-sama, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kami. Semua kami yang ada di Koram Deo Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan anugerah-Mu sudah melimpah bagi hidup kami. Kami mau serahkan seluruh Tuhan rangkaian acara pertemuan para pelayan hari ini sampai besok Tuhan di TC Pelita Tuhan. Kami rindu Tuhan, meskipun kami tidak bisa hadir, tapi teman-teman kami begitu bersukacita untuk bagaimana membicarakan pelayanan pelita, boleh Tuhan kembangkan sampai ke pelosok-pelosok sehingga kemuliaan Tuhan nampak di dalam setiap daerah di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami hari ini. Biarlah kami mau terima berkat daripada Tuhan, di mana berkat Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai semua kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Selamat pagi. Pak Yosia sudah di TC ya?
Pak Heri di rumah ya Pak ya? Iya, karena kemarin ada SPK, jadi saya nggak bisa masuk malam ini. Pagi ini lah baru masuk. Iya. Pak Yosia, gimana anggota saya? Kami datangnya udah ini Pak, udah jam-jam 11 Pak, udah nggak ada orang di. Oh iya, Aman kok. ya. Iya. Siapa tahunya kan kayak saya nggak di sana, takutnya mereka Ada Abdul, ada Yoke, ada ya. ada. Ada aku juga Pak, tenang deh Pak. Oh ada Oh, Johannya. Johan ada ya? Woi. Aku Yo, mewakili Pak kan. Simon lah. Ya. Ibu Ciacia mana Ibu Ciacia? Ada kau ajak Han? Tetangga gitu. Dia woi. masak Bu, masak Pak. Dia masak rendang Gitu katanya. ya. Masa rendang? Waduh. Sibuk masa rendang. Oh, Daniel masih di rumah, belum ke TC. Jam berapa kok Daniel ke TC? Bentar lagi sama Pak Hanto, 6:30. Oh, oke, sip. Oke, Bapak Ibu ya. Ya. Kita meeting ya, sampai ketemu besok ya. Karena mau persiapan. Sampai ketemu Salam. di TC. Yuk Pak Ramli. Oke Pak. Belum di TC, Pak. Desi Bungo Pak. Oh, TC Bungo. Iya. Harus menghadiri upacara dengan Bupati dulu ya. Oke deh, Tuhan berkati Bapak Ibu.